Hai guys, welcome back to Plains Room. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Gimana reaksi kamu kalau doa kamu gak dijawab sama Tuhan? Menyalahkan Tuhan? Menjauh sama Tuhan? Gak percaya lagi sama Tuhan? Atau yang paling holy nih, mengucap syukur sama Tuhan? Kalau gue sih pernah yang tiga-tiga itu, menyalahkan, menjauh, gak percaya sama Tuhan. Tapi itu respon hati yang salah. Yang benar adalah mengucap syukur sama Tuhan walaupun di depan mata itu udah gak mungkin. Nah dulu gue gak ngerti tuh, gimana sih rasanya mengucap syukur sama Tuhan, tapi keadaan tuh depan mata tuh gak mungkin. Pernah gue ngomel-ngomel gitu sama Tuhan karena doa gue gak dijawab. Dulu gue pernah deket dengan seorang pria yang menurut ukuran gue baik. Anak gereja, pelayanan, keluarga baik-baik. Coba, secara logika ukuran manusia, kurang apa pria ini ya gak? Anak Tuhan lagi. Pas deket, malah Tuhan kasih dia jadi nomor orang lain. Aduh gila, gue kesel banget waktu itu sama Tuhan. Dan gue marah banget sama Tuhan. Gue bilang ke Tuhan, Tuhan, pria ini anak Tuhan, rajin gereja, keluarga baik-baik. Susah Tuhan dapet yang kayak gini gitu. Kenapa lo ngasih dia jadian sama orang lain? Dan akhir gue kesel, gue pada saat itu bikin sakit hati Tuhan gitu ceritanya. Jadi ceritanya gue pacarin orang yang berbeda iman sama gue. Maksud hati bikin sakit hati Tuhan gitu. Padahal Tuhan tuh punya maksud loh, kenapa terang dan gelap gak bisa bersatu. Nah, kenapa sih alasannya? Yuk, klik link di atas ya. Nah, akhirnya Tuhan itu ngejawab doa gue lagi. Dia akhirnya kasih gue pacaran dengan pria ini. Nih, yang menurut ukuran kamu baik. Pas gue pacaran sama dia, setelah berbulan-bulan, kaget gitu. Karakternya aneh. Hari ini dia baik, besok dia bisa mukulin gue, bisa ngerusak-rusak barang-barang gue. Padahal gue gak punya salah gitu sama dia. Singkat cerita gue gak tahan sama orang ini, akhirnya gue akhirin dengan orang ini. Melalui kejadian itu, gue mikir, oke, menurut ukuran gue baik, belum tentu dengan Tuhan. Guys, apapun itu, kalau kamu lagi doa sama Tuhan dan doa kamu gak dijawab, please kamu harus percaya banget sama Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu lagi ngelindungin diri kamu daripada yang jahat. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu lebih tahu daripada kamu. Jadi kita tuh gak usah sok tahu gitu sama daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kamu harus yakin dan percaya kalau Tuhan itu lagi ngelindungin kamu. Karena itu damai sejahtera dari Tuhan itu, kamu ujung-ujungnya happy sendiri, bahagia sendiri gitu. Dan bukan rancangan kecelakaan, itu pasti banget dia ngelindungin kamu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ujung-ujungnya kamu tuh seneng sendiri, ujung-ujungnya tuh kamu happy sendiri. Ih, untungnya doa gue gak dijawab nih sama Tuhan. Kayak gitu Tuhan yang lindungin kamu pada saat doa kamu itu gak dijawab sama Tuhan. Semenjak kejadian itu, kalau Tuhan gak jawab doa gue bilang sama diri gue sendiri, enggak, ini pasti Tuhan mau melindungi gue daripada yang jahat. Gue punya kesaksian lagi di mana waktu itu gue berdoa sama Tuhan pengen pergi ke suatu tempat yang udah lama gue pengen banget ke situ. Plannya gue mau berencana pergi jam 2:30 dan udah berencana sama kakak gue. Kemudian kakak gue ternyata jam 2:30 dia dapat kabar kalau harus kerja. Jadi pada saat ini kan lagi COVID gitu, jadi dia work from home.
Jadi kita nggak jadi, akhirnya dia harus meeting. Ya di sisi lain gue ada sisi kesel gitu. Tapi gue bilang ke diri gue sendiri, enggak, ini Tuhan lagi melindungin gue daripada yang jahat. Akhirnya jam 2:30 dia meeting. Di saat dia meeting jam 2:30 gue juga kerja akhiran. Terus gue kerja di ruang tamu. Pada saat itu ada bunyi dung gitu. Hah, apa itu, gue pikir. Tapi gue ya udahlah ya. Gue yakin nanti pasti juga akan ada orang yang ngabarin dari RT untuk apa itu, bunyi apa itu. Gak lama kemudian benar RT gue ngabarin kalau bunyi dum tadi itu adalah bunyi suara tabung LPG yang meledak. Terus udah gitu di jam 2:30 jam itu gue harus pergi. Di jam itu dan di tempat daerah itu adalah daerah yang gue harus lewatin untuk pergi. Dan di situ tempat ruangan di daerah jalan yang meledak di situ. Guys, kebayang gak sih lo kalau gue kesel sama Tuhan dan gue nekat pergi gitu. Pasti tuh gue udah lewat langsung dari muka bumi ini gitu. Keren banget gak sih, gila, Tuhan tuh bener-bener lindungin kayak gitu loh. Guys, ini lokasi tempat yang tabung gas LPG-nya meledak yang gue harus pergi. Ini kebakar dari seberang sini ke seberang situ. Guys, apapun keadaan kalian, kayak lagi COVID gini gitu, itu plan orang-orang itu gak cuma kamu aja. Semua banyak yang batal karena COVID. Percaya deh, walaupun di depan mata tuh kayaknya tuh aduh gak mungkin gitu. Percaya deh, Tuhan itu lagi lindungin kamu daripada yang jahat. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kamu. Jadi kamu harus percaya penuh sama rancangan Tuhan. Dia tuh lebih tahu daripada kamu. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, walaupun nih depan mata tuh gak mungkin gitu. Emang sih banyak banget gitu. Kita mau plan A, Tuhan maunya plan B. Akhirnya kita jadi kesel banget gitu sama Tuhan. Udah deh, percaya dulu, ikutin jalannya dulu. Ujung-ujungnya kamu bakal say thank you sama Tuhan. Untung doa gue gak dijawab waktu itu.